Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas daya sesaat dan daya rata-rata pada untuk kasus sumber AC ya, atau sinusoidal. Baik. Jadi daya sesaat itu rumus umumnya P fungsi waktu sama dengan V fungsi waktu kali I fungsi waktu. Jika V fungsi waktunya Vm cos omega T, theta V ya. Jadi ini fasanya theta V. Kemudian harusnya Im cos omega T theta I ya. Maka P-nya berapa? P-nya adalah P sama dengan langsung dikalikan Vm cos omega T plus theta V dikali dengan Im cos omega T plus theta I ya. Nah, ini saya bisa taruh di kiri ya. Pt sama dengan Vm kali Im cos omega T plus theta V dikali dengan cos omega T plus theta I ya. Nah, ini kita simpan dulu. Saya ingin ingatkan ada rumus trigonometri ya, cos A plus B sekian ya. Ini sudah ketentuan umum, silahkan dicek di buku kalkulus masing-masing ya. Nah, ini saya akan gunakan untuk merubah bentuk P ini tadi. Oke, saya jumlahkan dulu ini bentuk umum dari trigonometri. Berarti cos A ditambah cos A min B ya. Cos A plus B dijumlahkan dengan cos A min B. Maka ini tambah ini jadi 2 cos A kali cos B. Sedangkan ini tambah ini jadinya min plus ya, jadi hilang ya. Jadi dari situ cos A kali cos B ya. Duanya saya pindah terus jadi setengah kali ya, ini dia. Cos A plus B dijumlahkan dengan cos A min B. Nah, inilah rumus. Inilah yang akan kita gunakan untuk merubah bentuk P tadi. Oke, kita anggap berarti ini kita anggap sebagai cos A kali cos B. Maka ini A ya. Ini B ya. Oke, kita A tambah B dulu. Terus nanti A min B ya. Kita coba A plus B. A-nya itu omega T plus theta V ya. Sementara B-nya omega T plus theta I ya. Omega T plus theta I. Maka hasilnya 2 omega T plus theta V plus theta I. Sekarang kita coba A min B-nya. Jadi omega T plus theta V min ya. Omega T plus theta I ya. Ini kan hasilnya, saya keluarkan dulu kurungnya, omega T plus theta V min omega T min theta I ya, karena ini plus kali min. Nah, maka omega T saya menghilangkan. Jadi sisanya adalah theta V min theta I. Jadi P itu P sesaat sama dengan Vm kali Im ya. Maka ini kan tadi bentuk cos A cos B. Kita rubah jadi bentuk ini, berarti setengah kali cos A plus B, berarti cos A plus B nya kita peroleh ini 2 omega T plus theta V plus theta I ditambah dengan cos A min B, hasilnya theta V min theta I. Nah, maka ini saya sederhanakan, saya jabarkan ya, maksudnya setengah taruh di depan aja, setengah Vm Im ya, kali ini cos 2 omega T plus theta V plus theta I ya. Nah, saya taruh di bawah ditambah dengan ini setengah Vm Im kali cos theta V ya, theta V min theta I. Nah, ini kita sudah memperoleh daya sesaat. Perhatikan bagian ini tuh bagian tak terikat waktu ya, atau bukan fungsi waktu. Nah, jadi ada dua bagian ya, bagian yang fungsi waktu, bagian bukan fungsi waktu. Kalau kita gambar grafiknya akan seperti ini nanti ya, untuk daya sesaat. Nah, masalah dari daya sesaat ini adalah kita susah untuk mengukurnya ya. Untuk alat ukur daya akan susah. Nah, oleh karena itu dikenakanlah konsep yang namanya
daya rata-rata ya. Jadi daya rata-rata ini satuannya watt. Jadi kalau kita punya alat-alat listrik di rumah, misalkan lampu 5 watt, berarti itu daya rata-ratanya ya. Karena itu yang terukur. Jadi daya rata-rata itu adalah definisinya daya sesaat itu dibagi dengan per periode. Jadi PT kali per T. Kalau kita mengacu pada persamaan matematisnya akan mendapatkan persamaan ini. Jadi daya rata-rata adalah seperperiode kali daya sesaat ya. Baik, kita coba jabarkan. Tadi kita sudah peroleh rumus daya sesaat. Kita coba tulis sekarang. Ini kan berarti daya rata-rata, ingat P-nya besar ya, seperti kali, nah saya langsung masukkan perbagian ya, 0 sampai T. Tadi kita peroleh ini ya, setengah Vm Im kali cos 2 omega T plus theta V plus theta I ya. Nah dijumlahkan dengan seperti ya, ini yang bagian keduanya tadi, 0 sampai T setengah Vm Im cos ya tadi theta V min theta I ya. Sorry, kita dt-nya lupa ya. Kita dt itu ya. Sorry, kita dt plus, nah berarti juga dt ya. Nah, perhatikan. Untuk yang pertama ini ada omega T ya. Nah, ini sebenarnya dari sini, dari 0 sini ya sampai dengan T ya. Nah, perhatikan. Kalau diintegralkan ini nanti hasilnya positif. Ini negatif. Ini positif. Ini negatif. Perhatikan. Positif ya dengan negatif. Ini sama besar tapi berbeda ya. Maksudnya ada positif 5 dengan 5 contohnya. Maka akan saling menghilangkan. Ini misalkan sama juga. Dengan ini saling menghilangkan. Artinya untuk integral bagian ini kita bisa distinguish atau kita sebut sebagai 0 karena dia akan secara total akan saling menghilangkan ya, area-area yang terbentuk ya. Nah, sedangkan ini bagaimana? Ini kita anggap sebagai konstanta ya. Jadi karena nggak terpengaruh oleh T, maka setengah Vm Im cos theta V min theta I. Nah, ini kali per T. Nah, berarti integral terhadap T adalah T ya. 0 sampai T. Nah, ini ya dimasukkan ya, maka ini aja saya ambil dikit, jadi kan kali T ya, dikali T dan dikali 0. Maka kalau 0 pasti 0, maka ini diganti T saja ya, ganti T, maka T kali per T hilang ya, 1. Maka daya rata-rata adalah setengah Vm Im kali cos theta V min theta I. Inilah daya rata-rata untuk sumber AC ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang gimana bentuk dari pasornya? Ini kan secara biasa ya. Biasanya kalau kita dengan sinusoidal kan pasor V, pasor I. Nah, kalau nanti kita mendapatkan soal V-nya pasor, I-nya pasor, bagaimana dengan P? Nah, ini kita coba rubah ke bentuk fasor ya. Nah, kita ini kita coba kalikan begini ya. Jadi fasor V ya sama dengan biasanya kan Vm. Nah, kalau di materi saya tentang sinusoidal kan Vm itu V bahasanya. Karena ini V dengan I itu selalu dipakai bersamaan, maka diganti dengan theta V ya. Hasilnya fase untuk V-nya. Nah, maka kalau I ya tinggal ditulis bentuk polarnya Im, fasenya theta I. Nah, ini kalau saya berubah ke bentuk konjugatnya ya, ada tanda star di situ. Artinya Im, nah yang berubah di tanda fasenya min theta I. Nah, saya coba akan kalikan V kali V fasor V kali konjugat dari fasor I ya. Kita coba fasor V dikali dengan konjugat dari fasor I. Fasor I ya. Jadi Vm tadi theta V dikali dengan Im min theta I. Nah, ingat kalau perkalian
bentuk polar, misal R theta 1 kali R1 kali theta 1 kali R2 theta 2. Ini rumus umumnya kan begini. R1 jadi kali R2. Nah, kalau sudutnya tinggal dijumlahkan theta 1 plus theta 2. Nah, ini juga sama begitu. Berarti fasor V dikali dengan konjugat fasor I sama dengan Vm kali Im, ya sudutnya dijumlahkan. Berarti theta V plus kali min theta I. Nah, jadi kita sudah memperoleh bentuk umum. Nah, sekarang bagaimana dalam bentuk identitas Eulernya ya? Jadi kalau ingat identitas Euler misal R kali theta, R ya, ini bentuk polar, bentuk identitas Eulernya adalah R ya kali cos Pi ditambah dengan J kali sin P ya. Nah, ini juga sama. R-nya kan Vm kan Im ya. Nah, kali cos Pi-nya itu diganti ini ya. Theta V min theta I ya ditambah dengan J sin theta V min theta I. Nah, perhatikan ya, kita langsung masukkan Vm Im kali cos theta V min theta I ya ditambah dengan Vm Im J sin theta V min theta I. Nah, perhatikan ini kan bentuk P ya. Bentuk P tapi dia ada setengah. Nah, berarti kita tambah aja setengah di sini ya. Nah, maka ini kita tambah setengah di sini. Nah, ini jadi setengah ya. Maka ini juga bisa menjadi setengah ya, supaya nanti sama dengan rumus P. Nah, ini adalah rumus dari P rata-rata ya, dari rata-rata. Maka dari ini ya, saya bisa menyimpulkan bahwa ini kan bagian real dari ya VI ya. VI konjugat, fasor I konjugat. Nah, ini bagian imajiner dari VI. Nah, begitu ya. Jadi, maka P itu sendiri ya, daya itu sendiri, daya rata-rata itu adalah ya sekali setengah, ini bagian real dari fasor V dikali dengan fasor I konjugat. Nah, ini jadi nanti kalau kita memperoleh bentuk fasor, kita pakai rumus ini. Ini sama aja dengan setengah Vm Im ya cos theta V min theta I. Begitu ya kira-kira. Baik, sekarang kita coba ya untuk rangkaian yang untuk resistif ya. Jadi untuk rangkaian resistif itu dia terdiri dari resistor. Kalau resistor tidak antara tegangan dengan arus itu, yaitu dia sefase. Artinya sifat dari resistor itu di AC dan DC sama ya. Artinya kalau sefase berarti theta V sama dengan theta I. Maka rumus ini menjadi gini, kalau dia resistor P sama dengan setengah ya Vm kali Im ini cos, nah dikurangi aja theta V min theta I. Karena ini sama jadinya 0 ya. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi daya rata-rata adalah setengah Vm Im ya kali 1. Nah, Vm kali Im. Nah, sekarang untuk hukum Ohm ya, Vm itu ya I kali R. Ini berlaku untuk resistor ya, nggak ada fasenya di situ, nggak ada perbedaan. Jadi berlaku di DC dan AC rumus ini. Nah, maka saya ganti Vm-nya dengan itu. P sama dengan setengah kali Im kali R kali I. Maka ini jadi setengah Im kuadrat kali R. Inilah daya rata-rata untuk rangkaian yang resistif atau yang terdiri dari resistor. Bagaimana kalau I-nya ini dalam bentuk fasor? Nah, ini pertanyaan lagi. Karena biasanya kan I dalam bentuk fasor kalau di soal. Maka kita coba kita rubah bentuk menjadi fasor ya. Kita coba I kan tadi ini ya, Im
kali theta I ya. Berarti kalau I konjugatnya IM min theta I ya. Ini saya kalikan, coba saya mau kalikan. Coba konjugat I dengan I konjugatnya ya. Maka tadi kan IM theta I dikali dengan IM min theta I. Nah, ini kan jadinya IM kuadrat ya. Nah, theta I ditambah dengan min theta I. Artinya min kali plus min, jadi 0 ya. Jadi sama dengan IM kuadrat sudut 0 ya. Artinya IM kuadrat. Jadi bentuk lain dari daya untuk rangkaian resistif ya. Tadi kan kita peroleh setengah IM kuadrat kali R. Nah, ini juga bisa dalam bentuk fasornya menjadi setengah. Nah, IM kuadratnya. Nah, ini I fasor kuadrat dikali dengan R. Nah, di mana I fasor kuadrat adalah I dikali dengan I konjugatnya ya. Ini ya. Jadi ini rumus-rumus yang harus dipahami. Nah, bagaimana tadi kan kita resistif, bagaimana untuk rangkaian yang reaktif ya. Kalau reaktif itu dari induktor ataupun kapasitor ya. Nah, maka V dengan I itu beda fase 90 derajat. Kalau di V, misalnya di kapasitor tegangan berarti atau induktor sebaliknya, jadi ya. Jadi bedanya selalu 90 derajat antara tegangan dan arus pada pada induktor ataupun kapasitor. Maka jadinya P-nya tadi kan P rata-rata setengah Vm kali Im. Nah, cos ya theta V min theta I. Nah, ini kan selalu hasilnya 90 ya. Karena perbedaannya 90. V dan I perbedaan 10. Entah itu positif atau negatif. Artinya cos 90 itu 0 ya. Artinya P-nya itu sama dengan 0 kali IM Vm kali setengah pasti 0. Artinya, ya ini yang penting adalah jadi tidak ada daya rata-rata yang diserap oleh rangkaian reaktif ya, seperti induktor ataupun kapasitor. Ini penting ya. Jadi yang menyerap daya rata-rata adalah resistor. Induktor dan kapasitor tidak menyerap daya rata-rata dari sumber listrik. Nah, kita contoh soal ya. Nah, tegangan dan arus sinusoida adalah sebagai berikut. Tentukan daya sesaat dan daya rata-ratanya. Oke, kita cari daya sesaat P kan. P sama dengan V kali T ya. Nah, masukkan saja V-nya 120 cos 377T ditambah dengan 45 derajat ya. Dikali dengan I 10 kali cos 377T ya min 10 derajat. Nah, ini 120 dikali 10 dulu. Kita ke kiri. Ini kan bentuknya AB ya. Nah, ini kan kita tadi kita rubah bentuk, ini kan cos A kali cos B. Ya. Nah, jadinya kan ini setengah ya kali cos A plus B ya. Ini sudah kita lakukan perhitungan di awal tadi. Dijumlahkan dengan cos A min B. Nah, kita pakai rumus ini ya, rumuskan. Maka P rata-ratanya, P sesaat sama dengan setengah kali cos. Nah, A plus B ini kan A. Saya A-nya dulu, cari dulu A plus B. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Nah, A plus B berarti 377T plus 45 derajat ditambah dengan 377T plus min 10 derajat. Nah, ini jumlahkan jadinya 754 ya. T ini jumlahkan menjadi plus 35 ya. Plus 35T ya, karena dikurangi 10. Coba A min B nya 377T plus 45 derajat
Nah, dikurangi 377T ya. Min kali min plus, jadi plus 10 derajat. Ini habis ya. Ini sisanya adalah 45 tambah 10, 55 derajat. Jadi hasilnya A plus B-nya jadinya 754T plus 35 derajat ya, dijumlahkan dengan cos A min B-nya tadi 55 derajat. Nah, ini hasilnya PT sama dengan ini oke, ini kita biarkan saja kan ada T ya, karena nggak ditanya T, maka sorry, 120 sama 10 belum ditulis ya sini. Ntar, setengah kali ini 120 10 ya, karena dia koefisien taruh di luar ya. Nah, maka hasilnya 10 kali 120 1200 bagi 2 600 ya. 600 kali cos 754T plus 35 derajat ya, ditambah cos 55 itu sekitar 0,573. Nah, ini saya kali, ini saya kali. Nah, ini hasilnya 600 cos 754T plus 35 derajat. Nah, ditambah 600 kali 0,573 itu 344,2 ya. Nah, inilah daya sesaatnya. Jadi ada bagian yang nggak bisa diatur. Nah, inilah yang real nilainya. Kita lihat untuk daya rata-rata ya. Rumusnya sama seperti di awal tadi ya. Kita pakai daya rata-rata adalah setengah Vm kali Im ya. Karena dia dalam bentuk bukan fasor ya, jadi langsung aja pakai rumus yang Vmm bukan fasor ya. Cos theta V min theta I. Nah, theta V-nya berapa di situ? Kita lihat. Ini 45 ya. Jadi theta V itu 45 derajat. Theta I-nya adalah min 10 ya nih. Min 10. Jadi kalau dikurangi hasilnya 45 min 10. Jadinya 55. Artinya daya rata-rata adalah setengah Vm Im kali cos. Nah, 55. Masukkan nilainya. Setengah Vm-nya tadi 120 ya. Im-nya 10. Ininya 0,573. Kalau dikalikan semua hasilnya adalah 344,2 watt ya. Nah, jadi perhatikan. Ternyata daya rata itu adalah bagian ini dari daya sesaat ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.